Ya, keluarga Indonesia, senang sekali saya Setia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia di rumah, seneng nggak kita menghadapi anak yang mungkin rewel ataupun sedang menangis gitu ya, dan kita kebingungan untuk bisa menghadapinya atau menanggulanginya. Akhirnya tanpa sadar kita mengeluarkan ancaman. Misalnya ancamannya tuh kayak nanti panggilin polisi ya, nanti panggilin satpam ya, yang kayak gitu-gitu tuh sering banget kita lakukan tanpa sadar karena kita sudah kebingungan untuk menanggulangi anak yang mungkin tantrum, rewel, ataupun kita sendiri jadi jengkel gitu ya, harus melakukan apa bingung gitu. Nah sebenarnya ancaman seperti ini yang memang kadang-kadang sering terjadi itu lumrah nggak sih? Ada nggak sih efeknya atau sebenarnya harus dihindari? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, yaitu Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa ya. Mbak Ayu, apa kabar? Baik, Tika, apa kabar? Aku baik, Mbak Ayu. Mbak Ayu, ini ngobrol tentang suatu hal yang sebenarnya mungkin orang lain anggap sepele karena sering juga dilakukan tanpa sadar gitu ya. Mungkin nggak tahu juga kalau itu bentuknya sebenarnya adalah sebuah ancaman. Benar. Boleh nggak sih sebenarnya Mbak Ayu? Sebenarnya jangan ya. Sebenarnya jangan, tapi menjadi sering dilakukan karena kemudian itu paling ekspres. Yes. Outputnya kemudian juga paling cepat saat itu ya, langsung berhenti gitu Langsung kan. berhenti. Karena anak merasa takut. Dan biasanya itu terjadi sebetulnya karena kadang-kala orang tua juga berada dalam kondisi yang terancam. Sehingga pada akhirnya orang tua pun kemudian mengancam lagi anaknya gitu kan. Terancamnya macam-macam, ada yang secara sosial karena anaknya nangis di tempat umum, nggak diem-diem gitu kan. Kemudian kan orang tua nggak nyaman ya. Ada perasaan nggak nyaman situ, biar cepet gimana sih, ya udah anaknya pada akhirnya dipaksa untuk diam dengan cara diancam. Sebenarnya nggak baik, tapi sering dilakukan karena bisa dibilang outputnya atau efeknya tuh paling cepat gitu, tapi saat gitu ya, itu bisa sisanya banyak nggak baiknya. Sebenarnya mulai usia berapa sih anak sudah bisa atau bisa mencerna bahwa ini adalah sebuah ancaman, akhirnya dia merasa takut terhadap apa yang diutarakan orang tua? Oke. Dari mulai anak kemudian bisa sebetulnya berkomunikasi, umur 3 tahun, kemudian ya di bawah-bawah itu anak mulai bisa membaca ekspresi wajah orang tua gitu. Di situ sebetulnya walaupun orang tuanya nggak bilangnya nggak seolah-olah mengancam, tapi misalnya anak masih 3 tahun masa eksplorasi ngambil ini itu, kemudian ditarik sama orang tuanya secara paksa, kemudian dibilang nggak boleh ya gitu kan. Nah itu dengan seperti itu aja anak sebetulnya sudah bisa memaknai bahwa oh ini sesuatu yang dilarang ya, oh ini nggak boleh ya gitu. Nah itu dari usia sekecil itu sebetulnya anak sudah memahami bahwa oh ini dari sesuatu yang nggak boleh, dilarang, ini sesuatu yang mengancam kayak gitu. Tapi apakah ada perbedaan? Sebenarnya kan melarang juga suatu hal yang bagian dari parenting juga kan, mengajarkan anak pada hal yang baik atau tidak, apa yang bisa dilakukan atau tidak. Bagaimana larangan ini atau suatu hal yang istilahnya memberitahu anak bahwa ini nggak boleh loh kamu lakukan, tapi agar tidak sifatnya jadi ancaman. Oke, kalau misalnya tidak boleh dilakukan itu biasanya kita mengajarkan larangan, kita menjelaskan. Ini nggak boleh, nanti bahaya. Kalau untuk yang lebih kecil ada kan alternatif solusi yang lain. Misalnya dia mau ambil gelas gitu kan, kan bahaya. Kalau misalnya melarang, memberitahu bahaya bahwa jangan, ini nanti pecah deh. Ini aja yang plastik, dikasih yang plastik, anak boleh eksplorasi dengan gelas plastiknya, main minum-minuman, selesai. Kalau ancaman adalah ini gelas nggak boleh. Nanti apa, dipanggilin polisi, nanti apa, ya itu hal-hal seperti itu pada akhirnya membuat anak merasa takut gitu. Sebenarnya ancaman macam ini cuma bisa berlaku pada anak sampai usia berapa sih Mbak? Akhirnya kan biasanya sudah berpikir kritis, kenapa juga polisi harus ribet dengan urusan-urusan sepele gitu kan? Benar, usia 5 tahun, 6 tahun anak sudah mulai bisa berpikir lebih kritis lagi, anak akan mempertanyakan itu. Ketika satu ancaman nggak mempan, seringkali orang tua nanti naik skalanya. Skalanya makin ancaman makin besar lagi, nggak akan ada selesainya gitu. Kan sebetulnya bukan itu kan tujuannya. Betul. Jadi sebaiknya memang nggak melakukan ancaman, lebih kepada memberikan pengertian pada anak apa yang harus dilakukan, kenapa itu tidak boleh dilakukan gitu kan, dan kemudian mendiskusikan hal tersebut. Gitu. Mungkin nggak sebagian orang tua ya sudahlah, paling anak saya juga ya cuma bagian itu saja, di usia segitu saja dia takut, nantinya besarnya juga dia bisa berpikir kritis untuk memahami bahwa ancaman itu tidak benar. Tapi sebenarnya apakah seperti itu atau justru si ancaman yang tadinya dilakukan orang tua pada usia anak 3-5 tahun ini akan membekas sampai dia besar? Karena kemudian kan anak menjadi merasa takut ya untuk melakukan sesuatu. Kalau dari kecil pada akhirnya terlalu sering diancam, dia nggak berani bereksplorasi lingkungannya seperti apa.
belum melakukan apa-apa sudah diancam duluan, akhirnya tidak berani dan tidak percaya diri pada saat melakukan sesuatu. Itu kan berkesinambungan. Dan biasanya kalau kayak gitu di orang tuanya juga terpola. Nanti begitu udah besaran lagi pun tetap melakukan pola yang sama. Ancaman yang pada berbeda akhir, lagi ya? Iya, karena memang orang tua merasa bahwa oh ini outputnya paling cepet nih untuk didapatkan. Anak akan nurut, anak akan dengan segera melakukan apa yang diharuskan oleh orang tua gitu. Iya ya, apalagi kalau mungkin untuk anak SMP, SMA, ya ditakutin diancam ada polisi udah nggak takut, tapi nggak dikasih uang jajan udah lebih serem lagi tuh Mbak ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi kita sudah dulu ya Mbak ya. Jangan kemana-mana, Keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.